Mazda yang ada di Indonesia cuma 5 unit saja. Yes, ini adalah Mazda MX-5 35 Anniversary Edition. Jadi kalau ada yang mau beli mobil ini harusnya bangga, dan ini mobil sudah sold out, 5-5-nya di Indonesia udah nggak ada. Jadi udah pada dibeli. Karena apa dia spesial? Karena ada beberapa perbedaan dengan Mazda MX-5 yang reguler. Nah, Mazda Miata aja itu di Indonesia memang agak jarang ya, agak jarang dibilangin, tapi nggak benar-benar nggak ada banget, agak jarang. Dari yang generasi 1 NA, NB, NC, dan ini yang ND yang udah faceliftnya juga itu jarang. Apalagi yang ini cuma 5 unit di Indonesia, sedangkan di seluruh dunia belum diketahui. Yang 30 anniversary-nya yang sebelumnya itu kan setiap 5 tahun ya kalau Miata ya, itu cuma ada 5.000 unit di seluruh dunia. Nah yang ini belum tahu berapa, ada berapa gitu di dunia, cuman yang masuk ke Indonesia baru 5 unit, dan cuman di Indonesia ada 5 unit dan itu semuanya udah sold out. Bingung, bedanya 20 jutaan lah kalau sama yang regulernya. Jadi bedanya apa Mang? Dari warna. Yes, warnanya untuk yang Artisan Red yang Mazda pertama kali ada di Miata yang ini, yang 35 Anniversary. Terus bedanya apa lagi Mang? Nanti Mamang ceritain. Pokoknya tonton sampai habis video ini. Ini kayak lampu depannya juga masih sama gitu ya, proyektor LED, ada DRL-nya segala, dan nggak ada fog lamp-nya seperti biasa. Dan ada juga, iya, gigi vampir. Selain warna, di bagian depan juga nggak ada yang berbeda. Yang beda lagi apa Mang? Sini lihat. Dari lekuk tubuh sama aja, warnanya memang beda. Yang beda lagi ini, velgnya. Motifnya sama dengan yang reguler, cuma warnanya juga berbeda. Yang ini lebih kepada gunmetal atau mengkilat dikit gitu ya, terus lebih muda. Yang ini yang berbeda. Padahal profilnya sama gitu ya, profilnya 205 45 ring 17. Terus sininya juga sama, masih ada sen di pinggir sini, bukan di spion. Ini yang bikin bangga. Cuman satu peneng, ini membuat Miata ini spesial karena nih, ini nggak tahu berapa unit ya yang pada akhirnya dijual di dunia. Yang ini adalah unit ke nomor 0007. Nggak tahu yang lainnya nomor berapa tuh. Enggak, tapi ada yang berbeda lagi, bukan ini aja ya. Bentuk belakangnya juga sama, nggak ada yang berbeda. Double muffler di sini, cuman yang waktu digias kemarin apa ya, tipe apa ya, lupa, itu terpisah. Kalau ini double mufflernya disatuin di sebelah sini, ya sama aja dengan yang reguler sih. Terus masih pakai versi-versi Targa gitu ya, yang di sininya ada lagi lebihannya. Kalau yang Cabriolet berbeda. Terus juga ada yang dulu cuman ini nggak ada ininya, bisa kebuka semua. Ini dibilangnya RF, makanya yang namanya Mazda Miata itu kenapa dikejar-kejar orang, karena fun to drive-nya dapat banget. Karena apa juga, dia punya bobot distribusi 50-50 depan dan belakang, dan posisi drivernya itu berada di tengah. Makanya no wonder Om Fitra itu senang banget sama Miata karena bobot distribusinya very balance. Walaupun dia power mesinnya nggak terlalu menggebu-gebu gitu ya, cuman 2000 cc doang. Cuman itu yang dicari, fun to drive dapat, bisa dibuka atapnya, dan bobot distribusinya tadi udah dibilang 50-50. Sampai effortnya itu sampai ke sini, karena box transmisinya itu ada di sini gitu. Biasanya kan agak di depan dikit, ini dimaksimalkan sampai ke ruang dalam. Nih ada tonjolan kayak gini. Terus yang bedanya lagi apa Mang? 35 tahun teh gitu ya. Nih ada tulisan 35 anniversary, di karpetnya juga ada. Dan warna-warnanya kalau yang kemarin yang reguler aja ya, reguler itu warna gelap gitu ya, warna gini lah. Nah kalau yang 35 tahun ini warnanya adalah tan atau beige lah bisa dibilang gitu ya, warna krem kayak gini sampai ke dashboardnya, sampai ke pintunya, dan warna Artisan Red-nya itu sampai ke dalam panel pintu di dalam. Speakernya masih pakai Bose. Speakernya itu tersembunyi di mana-mana gitu ya, sampai disembunyiin di dalam kepala sini. Nih, ini adalah yang ada lubang-lubang ya, ini adalah speaker. Karena apa di situ?
kalau atapnya dibuka, biar lebih kedengeran di kuping kita. Hehe, pintar kan? Wah, Mamang biarin aja kebuka gini, biar kelihatan Mamangnya. Terus apalagi yang berbeda ya? Sebetulnya mirip-mirip saja semua, sampai kisi AC-nya juga masih sama, yang harus ada 4, cuman yang lainnya bulat, satu sendiri yang persegi di sebelah sini. Terus pengaturan AC-nya di sebelah sini, ada masih chargeran USB-C. Kalau dibuka, SD card, ya buat update biasanya. Itu, terus buka atap targanya di sini. Terus displaynya ada di situ. Ada yang berbeda nggak? Oke, masih puter-puteran, sama aja. Ini khas Mazda banget ya. Sebetulnya Mamang lebih prefer yang ditekan daripada diputar-putar gini, karena lebih lambat sebetulnya. Ya sama aja, isinya sih sama aja, nggak ada yang berbeda dengan versi yang reguler. Mestinya kan 35 tahun apa gitu tulis-tulis. Iya, ini nggak ada. Rem tangan di sini masih sama, apalagi coba yang berbeda. Yes, untuk yang 35 tahun yang masuk ke Indonesia semuanya bertipe Matic. Yes, biasanya kan yang reguler di Indonesia itu kan ada yang manualnya. Kalau yang ini Matic, khusus untuk yang 35 tahun yang masuk ke Indonesia. Sebetulnya di Jepang itu ada juga yang versi manualnya, cuman yang masuk ke Indonesia Matic. Mungkin banyaknya request yang Matic, makanya langsung sold out gitu. Ya, terus di sini juga ada tombol-tombol driving mode di sebelah sini. Nggak ada tempat penyimpanan yang gimana-gimana, bahkan box juga nggak ada. Cup holder aja bisa dibongkar pasang seperti ini. Tuh, gimana? Nah, bisa. Terus tempat nyimpen di mana lagi emang? Di pintu nggak ada malah gitu ya. Sini ada nih, tuh. Buat nyimpan kunci ini pun habis. Sini juga ada cup holder yang bisa dibuka pasang gitu ya. Ini bisa di sini. Ini spesialnya ya, bisa di sini. Nah, tuh bisa dibongkar pasang. Bisa dua. Nah, sini aja deh. Ini biar spesial aja gitu buat yang penumpang. Sedangkan yang bagian supirnya itu nggak dikasih. Cuman ada di sini. Biar nggak ngeganggu fun to drive-nya. Terus nyimpannya di mana lagi? Sini. Tuh. Ini lumayan lah, agak gedean gitu ya. Ini kayaknya ganti karena box depan itu nggak ada. Dan ini bisa dikunci. Terus di sini ada apa sih, Mang? Ini adalah penahan angin. Kalau misalnya kita dibuka atapnya supaya kitanya juga nggak masuk angin, ada penahan angin, dan ini bisa dibongkar tutup, bongkar pasang tuh. Maaf ya yang punya Next. Ini buat nunjukin. Jangan dimarahin. Kita tutup atapnya berapa detik? Dan sekitar 13 detik. Mungkin. Yang dulu juga begitu soalnya. Yuk ah. Pengen lihat dulu bagasi. Barangkali aja yang 35 tahun itu ada bedanya gitu. Di sono. Hah? Di atas. Hah? Bagasinya di atas. Hah? Nah, Bukanya? bukannya di dalam. Ini ada tombol tersembunyi, tahu nggak? Harusnya ini ya, tapi nggak bisa. Om lihat tuh om berusakin. Atulah. Kalau kuncinya di luar kayaknya bisa deh. Ini karena kuncinya di dalam jadi nggak kebuka. Oh sama. Ya udahlah ya, kita harus terima kalau cuman segini-segininya aja. Tuh kan, kalau yang 35 tahun jangan-jangan dia dikasih yang namanya kerudung eksklusif yang 35 tahun. Mungkin. Tuh, ini mah bekas display kita. Nggak ada bedanya ternyata. Kita lihat mesinnya. Apakah ada aksesoris atau apa gitu, penang 35 tahun kan kita nggak tahu ya. Enggak sih, sama aja. Mesin ini juga mirip-mirip aja tenaganya, 181 HP, 205 Nm. Terbagi ke roda belakang, itu yang disukain dari Nyata. Dan transmisinya adalah 6-speed automatic. Nggak ada yang berbeda. So, bagaimana menurut Anda mengenai Mazda Miata MX-5 35 Anniversary ini? Tolong komen di kolom komentar ya.
Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.